Kita balik lagi pada firman Allah dalam surah Saba ayat ke-39. Allah mengatakan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Apapun yang kalian infakkan, maka Allah katakan Allah akan menggantinya. Ini adalah bagaimana kita belajar mengontrol hati kita. Bagaimana kita belajar mengontrol hati kita, memperjuangkan hati kita menuju hati yang bersih. Coba, apa yang antum infakkan, Allah janji akan apa, Ahmad? Akan menggantinya. Di ayat ini Allah bilang apa? Mengganti. Apa yang antum harapkan, Joni? Dari infak atau dari apa yang antum berikan, apa yang antum harapkan? Harapannya apa dari Allah? Benar. Benar nggak? Apa? Iya, makanya kan tadi saya bilang, benar nggak? Gitu. Kalau benar, alhamdulillah. Gitu. Benar nggak? Apa yang Septian harapin apa? Apa tuh? Di dunia dapat, di akhirat dapat. Di dunia apa misalnya? Itu yang diharapkan. Bukan naik CC gitu. Itu bonus. Kalau dikasih, kalau nggak dikasih, dumel. Enggak, ini kita sedang belajar nih, belajar ngetes iman antum dan iman kita semua. Kalau Medi gimana, Medi? Setelah apa yang Medi infakan, apa yang Medi harapkan dari Allah? Karena Allah janji fahuwa yukhlifuhu. Kebaikan apa, Medi? Dunia dan akhirat. Kebaikan dunia itu apa? Kesehatan. Benar itu yang diharapin. Insyaallah. Di lensa apa yang diharapkan? Surga. Itu aja. Titik. Nggak ada yang lain. Baik. Antum Pak Bitoyo apa? Next CC ya. Apa Pak? Zuhud ya. 1000 cc aja. Lihat ya teman-teman ya. Kita sama-sama belajar. Ya. Antum buka surat Al-Kahfi ayat 46. Surat Al-Kahfi ayat 46. Kata Allah, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya.
Tuh. Apa katanya? Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan dunia. Gitu. Antum mintanya ini sama Allah. Cuman ini. Terlalu kecil. Terlalu receh. Kalau cuman minta naik CC itu imannya gurunya siapa? Saya nggak ngakuin jadi muridnya. Beneran. Kalau minta rumah pondok indah, gurunya siapa? Saya juga nggak ngakuin jadi murid saya. Ya, lihat. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbik. Tuh. Artinya apa? Wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika tawaban wa khairun amala. Apa artinya? Baca Dedi. Sedangkan amal kebajikan yang abadi pahalanya adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk harapan. Ini yang kita minta dari kebaikan yang kita lakukan. Kok terlalu rendah saat antum infak, saat antum sedekah, mau kaya, mau punya ini, mau punya itu, terlalu rendah. Terlalu rendah, Bapak Toyo. Terlalu rendah. Allah bilang apa? Wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika tawaban wa khairun amala. Amal soleh yang kita minta diberikan kemudahan beramal, dilampahkan hati kita memiliki hati yang selamat. Itu yang kita minta. Bukankah sulit memiliki hati yang selamat? Sahih enggak? Susah enggak? Itu salah satu ikhtiarnya saat kita berbuat baik. Ya Allah, semoga Engkau berikan saya hati yang bersih. Ya Allah, semoga Engkau berikan kemudahan untuk saya beramal saleh. Ya Allah, semoga Engkau jauhkan saya dari keburukan. Terlalu rendah kalau minta sama Allah cuma apa? Naik CC atau rumah atau mobil atau perbendaharaan dunia dan seisinya, itu terlalu rendah. Terlalu rendah. Gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Dia bernilai di hati orang-orang yang tidak punya ilmu. Ya enggak? Dunia ini bernilai di hati siapa? Dunia ini bernilai, ya orang kafir tentunya. Dunia ini bernilai di hati siapa? Orang yang tidak punya ilmu. Bernilai. Tapi orang yang punya ilmu gak ada nilainya, gak ada harganya. Makanya level kita apa masih menjadi levelnya orang awam atau orang berilmu? Antum buka surat Al-Qasas. Kira-kira sampai nggak nih jam 10? Sampai ya? Kuat ya? Surat apa? Al-Qasas. Ayat 79. Ayat 79. Apa kata Allah? Fakharaja ala qaumihi fi zinati. Qarun
keluar dengan perhiasan yang dia punya. Dia pakai itu perhiasannya tuh. Kemewahan dia di hari itu dia pakai tuh, melongok tuh. Ada dua sikap manusia di situ. Ada dua tipe manusia. Melihat Qarun dan perhiasannya ada dua. Kita masuk di mana? Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Orang bodoh dia berkata begini. Seandainya saya punya seperti apa yang dimiliki oleh Qarun. Sampai mereka mengatakan innahu ladzu hazzin azim. Qarun orang yang beruntung. Senang dia, nasibnya bagus. Itu satu orang bodoh yang gak ngerti ilmu. Untuk melihat kata Allah tentang orang yang punya ilmu. Kata Allah apa? Wa qala alladziina utul ilma wa qala alladziina utul ilm, dan orang-orang yang punya ilmu ngelihat Qarun dan kemewahannya, dia bilang apa? Wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila salihah. Celaka antum dengan ucapan antum. Buat orang yang berilmu, 2 rakaat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Oke? 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Gitu. Kalau antum menjalankan salat qobliyah subuh 2 rakaat, tapi antum ngemis-ngemis pada manusia, ngerengek-rengek pada manusia, berarti antum nggak ngerti itu 2 rakaat sebelum subuh. Paham? Antum nggak paham kalau antum sudah punya dunia dan seisinya. Ya enggak? Kalau antum kerjain tuh setiap subuh antum kerjain, tapi hidup antum ngerengek, nangis, ngemis, ngeluh, antum nggak ngerti salat yang antum kerjakan. Orang udah kaya, ngapain lagi ngerengek, ngapain lagi ngemis? Sahih? Ya enggak? Kan dia punya dunia dari sisinya. Sahih enggak? Terus masih ngerengek. Tandanya apa? Gak paham antum tentang salat yang antum kerjakan. Hah? Sahih? Betul Pak Bitoya? Allah bilang, Nabi bilang, Rakaatainil fajar, 2 rakaat sebelum subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Antum udah punya, siang-siang antum ngemis, siang-siang antum ngerengek, siang-siang antum merendahkan diri. Siapa ustadznya? Ana nggak akuin murid ana. Makanya belajar yang benar. Jelas? Mafhum? Antum lihat Allah yang bilang, wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila salihah. Buat orang beriman, celaka antum. Antum jangan ngomongin itu aja, bangkai kambing semua, ngaji setiap hari yang diomongin dunia. Mana ilmunya? Ngajinya sana sini ngaji. Yang diomongin apa? Dunia dan seisinya. Sahih? Itu kita kan? Setiap hari ngaji sana sini. Obrolannya apa? Dunia dan seisinya. Apa yang diobrolin oleh para sahabat? Ilmu. Bagaimana sampai menuju Allah, masuk surga. Gitu.
Jelas ya? Mafhum ya? Makanya al-aslu fil ilmi al-fahm. Hukum asal dari ilmu adalah faham. Hukum asal dari ilmu adalah faham. Susah memang, susah. Ya, sangat susah. Makanya tadi saya bilang, semakin antum belajar, semakin antum mengerti tentang ilmu, maka poin yang antum akan dapatkan hinanya dunia. Hina, gak ada nilainya, gak ada nilainya. Oh, kita sering dengar dunia itu lebih rendah dari apa? Sering dengar ya? Kenyataannya bangkai kambing yang dikejar-kejar. Saya enggak lebih rela kehilangan pahala yang besar pahalanya daripada kehilangan bangkai kambing. Ya enggak? Begitu mudahnya orang tinggalkan sholat berjamaah. Sahih? Tapi orang nggak rela kehilangan gajinya dipotong saat masuk kantor telat. Sahih? Sahih enggak? Telat 1 menit ada potongannya, 2 menit, 3 menit, 5 menit, 1 jam ada potongan. Tapi telat sholat berjamaah, mafi muskil, nggak ada apa-apa. Beda lagi kita sama sahabat. Ya nggak? Beda nggak jadi? Antum tahu bedanya di mana? Sahabat itu saat Nabi sudah ruku, dia masuk ruku. Dia masuknya ruku. Saking nggak mau ketinggalan 1 rakaat itu. Kedengeran. Setelah selesai sholat, Nabi tanya, siapa tadi yang begitu? Semangat ya. Kata Nabi, zadakallahu hirsan. Semoga Allah tambah semangat engkau untuk mengejar kebaikan. Kemudian Nabi bilang, wala ta'ud, dan jangan diulang lagi kayak gitu, gangguin orang. Iya, ganggu, kan orang terganggu. Ketuk-ketuk. Nabi bilang, semoga Allah kasih engkau semangat untuk mengejar kebaikan dan jangan diulang lagi. Itu fikri. Lihat, ahlul ilmu bantah, antum ngaji sana sini masih aja ngebesarin itu. Lihat ahlul ilmu, thawabullah khairun. Tuh, nggak direspon tuh. Hah? Direspon nggak? Antum baca tafsir, semua tafsirnya Imam At-Tabari, tafsirnya Asy-Syaukani, tafsirnya Al-Imam Ibnu Katsir, tafsirnya Syekh Abdurrahman Sa'di. Antum baca tuh tentang ayat ini, baca. Nggak ada ahlul ilmu merespon dunia dan seisi yang nggak direspon sama dia. Hah? Nggak direspon. Ya, itu kan udah sampai tahap ahlul ilmu, betul. Tapi kita semua harus menuju ke sini. Inilah titik keberhasilan antum di dunia sebagai talib. Sini. Saat dunia benar-benar kecil, nggak ada nilainya. Kecil, nggak ada nilai, nggak ada harganya. Bahkan di sisi yang punya, nggak ada nilainya. Siapa yang punya? Allah. Di sisi yang punya nggak ada nilai, nggak ada harganya. Oh, Masya Allah. Jadi, teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah, kata penulis, zulfa wa zulfa. Jadi tujuan kita belajar ilmu agama adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Apa yang kita harapkan dari Allah, dari apa yang kita berikan, Allah berikan kita hati yang selamat. Allah bimbing kita. Ya, Allah bimbing kita untuk beramal saleh. Apalagi kita hidup di zaman yang berbeda dengan zaman ketika Nabi Muhammad SAW hidup. Coba antum tadaburi. Hanzalah, salah seorang sahabat Nabi yang meninggal
jasadnya dimandikan oleh malaikat. Hamdalah. Karena apa? Karena Hamdalah meninggal saat perang, dan sebelum perang dia berhubungan suami istri. Dan dia keluar belum sempat mandi. Dan dia mati. Istrinya bilang sama Nabi, Hamdalah belum mandi wajib. Kata Nabi, Hamdalah dimandikan oleh malaikat. Allahu Akbar. Receh kalau cuman minta naik CC mah. Hah? Gurunya siapa? Aneh? Enggak ada daftar murid aneh gitu. Hah? Enggak ada. Receh kalau cuman minta rumah di mana? Tik-tik, Pantai Indah, Kapuk. Ada apa-apanya itu. Nggak ada apa-apanya. Lihat ahlul ilmu, nggak direspon sama ahlul ilmu, nggak direspon. Nggak ada yang lebih kaya dari Qarun hari ini, nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Antum tahu Qarun hartanya kayak apa? Qarun di sini antum baca boleh, di surat Al-Qasas itu antum baca tuh, ya. Antum buka di ayat ke-76. Lihat tuh hartanya Qarun tuh. Baca, siapa? Dedi. Ada nggak yang punya kaya kayak gitu? Sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa, tetapi dia terlalu berlaku aniaya terhadap mereka. Kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta dan kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Itu kuncinya doang. Hah? Nggak ada yang lebih kaya dari Qarun. Ya, nggak ada. Coba lanjut. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau terlalu bangga. Tuh, antum perhatikan. Antum kira antum dikasih harta, antum berhak layak untuk senang. Belum tentu. Lihat Qarun kan senang. Kata Allah apa? Innallaha la yuhibbul farihin. Kalau senangnya kayak Qarun, nggak disuka sama Allah. Nggak disuka. Ya, kan orang kaya senangnya. Senang nggak? Senang dengan hartanya. Gak disuka kalau hartanya tidak menghantarkan pada ketaatan pada Allah seperti Qarun, gak disuka sama Allah. Allah gak suka. Itu kayak gitu, hartanya dulu tuh kayak gitu. Orang kaya hari ini gak ada apa-apanya dibandingin siapa? Dibandingin Qarun, gak ada apa-apa. Gak ada apa-apanya. Subhanallah. Lihat, orang berilmu terpesona dengan Qarun. Terpesona gak? Bro, pahala Allah lebih besar dari apa yang dimiliki oleh Qarun. Pahala Allah lebih besar, bro. Itu. Jadi respon sama siapa? Joni. Ahlul ilmu nggak respon. Ya respon. Pahala Allah besar. Pahala Allah lebih besar. Tuh, itu hartanya si Qarun. Ada soal sampai sini? Kenapa, Pak? Kalau ini mau berinfak. Oh iya, betul. Betul, kata Nabi gitu. Iya, betul, sahih. Kata Nabi, sedekah yang diberikan kepada fakir miskin yang punya hubungan saudara, dia 2 pahala. Sedekah dan
silaturahim. Sedekah yang diberikan pada fakir miskin, tapi dia tidak punya hubungan saudara, maka dia satu pahala. Pahala sedekah. Pahala sedekah. Jadi kita lanjut ke sini, pembahasan daripada penulis. Yang dimaksud dengan ilmu dan ulama adalah mereka yang belajar ilmu agama tujuannya mendekatkan diri pada Allah. Ya. Jadi permintaan terbesar kita di dunia ini, kita bisa dekat dengan Allah sebelum ketemu Allah. Itu besar. Itu besar ya, Pak. Dan itu diminta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi minta, Allahumma inna nas'alukal jannah. Ya Allah, aku mohon padamu surga. Allahumma inna nas'alukal jannah. Surga di sana, surga di sana. Oke? Benar? Surga jauh di sana. Kita nggak tahu ada di mana dia. Surga di sana. Tapi Nabi tidak hanya minta surganya. Tapi Nabi minta apa? Wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Nabi minta di sini apa? Ya Allah, aku minta padamu amal-amal yang mendekatkan diri aku ke surga dari lisan maupun perbuatan. Itu yang minta siapa? Nabi. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Di dunia Nabi minta taufik agar bisa beramal. Itu permintaan yang besar. Kita berharap itu saat kita berbuat kebaikan, semoga Allah lapangkan hati ini. Gitu. Dan sebaliknya Nabi pun berdoa berlindung pada Allah dari neraka. Selevel Nabi berlindung dari neraka. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Itu level Nabi tuh. Levelnya Nabi. Antum pernah ingat saya bilang di sini, di majelis ini, kita hari ini sudah hidup di zaman fitnah. Zaman yang penuh dengan ujian. Zaman yang berwarna abu-abu untuk orang yang tidak punya ilmu. Karena syubhat itu manis, tapi dia beracun. Itu. Kita hidup di zaman itu. Kita hidup di zaman ini. Di zaman abu-abu. Tidak ada yang tahu terang benderang kecuali orang yang Allah anugerahkan pada mereka ilmu. Hari ini sunnah jadi tontonan. Tontonan jadi sunnah. Sahih? Hari ini sunnah jadi tontonan. Dan tontonan hari ini jadi sunnah. Paham? Gak paham? Hari ini sunnah jadi tontonan. Tontonan, ditontonin oleh orang. Dilihatin oleh orang. Cuma dilihatin aja. Tapi tontonan hari ini yang ditonton, yang diperlihatkan hari ini oleh manusia itu jadi sunnah. Sunnah. Paham? Itu. Kalau bukan karena Allah yang berikan taufik dan hidayah, kita akan mengikuti tontonan, bukan mengikuti sunnah. Yang kita ikuti tontonan, karena tontonan jauh lebih menarik daripada sunnah. Tontonan menarik. Tontonan menarik. Dan jumlahnya banyak. Senang antum dengan banyak? Antum senang dengan banyak? Nggak ada banyak dipuji sama Allah, nggak ada. Lafaz banyak semuanya dicela. Antum lihat Allah berfirman dalam Al-Quran,
Dalam surah Al-An'am ayat 116. Apa kata Allah? Baca. Dedi baca. Fuad mana Fuad? Tadi kayaknya ada Fuad ya? Nggak ada ya? Baca Dedi. 116 Al-An'am. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Banyak antum mau ikutin mayoritas. Mayoritas itu menyesatkan. Oke? Tapi banyak yang lagi, iya, banyak menyesatkan. Siapa yang bilang? Allah. Terus apa kata Allah? Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka. Bukan ilmu. Enggak di atas ilmu. Di atas apa? Prasangka. Menurut mereka baik. Kalau baik, mana dalil? Mana dalil? Oke? Mana dalil? Kan saya bilang, kalau antum mau tahu antum di atas jalan hak atau tidak, lihat siapa yang ada di jalan antum hari ini. Sebut nama orangnya. Dari ustadz, ulama, yang para ulama dan seterusnya dan seterusnya. Kalau ada, berarti antum ada di jalan yang hak. Tapi kalau tidak ada, antum harus khawatir. Mafhum? Itu standar mudah untuk mengetahui kita di atas jalan yang hak atau tidak. Karena kata Abdullah bin Mubarak apa? Al-isnadu minad din, laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Sanad itu bagian dari agama. Kalau bukan karena sanad, setiap orang bisa ngoceh tentang agama ini sesuka hatinya. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mana dalilnya yang menyambungkan ucapan antum kepada Nabi SAW, yang menyambung terus ke atas sampai mentok di Nabi? Mana? Jelas? Lihat kata Allah Jalla dzikruhu, iyattabi'una illa dhann. Yang mereka apa? Yang mereka ikuti adalah prasangka. Terus lanjut. Dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Nggak ngerti. Gitu. Jadi banyak bukan merupakan sebuah kebanggaan, enggak. Nabi bilang seperti buih di lautan. Apa kata Abdullah bin Mas'ud tentang jamaah? Kata Abdullah bin Mas'ud apa? Satu orang, antum disebut jamaah walaupun sendiri, tapi jalan antum ada di atas jalannya Nabi dan para sahabat. Beda pengertian jamaah. Orang awam bilang jamaah itu banyak apa? Banyak orang. Tapi pengertian Ibnu Mas'ud yang disebut dengan jamaah sendiri. Antum sendiri dan antum berada di atas jalan Nabi dan para sahabat, antum disebut dengan jamaah. Jadi yang dimaksud dengan jamaah bukan jamaah di hidup di kita zaman ini, tapi jamaahnya Nabi dan para sahabatnya. Mafhum? Jelas? Rata-rata orang nggak ngikutin kayak gini, Sat. Nggak apa-apa, kita nggak ngikutin rata-rata manusia. Rata-rata manusia, kebanyakan manusia mengikuti prasangka. Mengikuti prasangka. Maka jangan sampai nyeselnya besok ketemu Allah. Dalam surah Al-Kahfi ayat 104. Kalau nyeselnya masih di sini, masih berfungsi,
masih bisa memperbaiki. Tapi kalau nyeselnya udah di sini, di surat Al-Kahfi ayat 104, ada fungsinya nggak? Ada fungsinya kalau nyeselnya di ayat ini? Nggak ada. Apa kata Allah? Baca coba, Dedi. Yaitu orang-orang yang sia-sia usahanya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Zon, dia kira dia di atas kebaikan, kebenaran, hak. Maka jangan pernah diabaikan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya. Tanya. Kepada siapa? Ahlu ilmu. Tanya. Ada soal sampai sini? Apa? Apanya gitu kan? Dibandingkan mereka. Kita harus kembali lagi apa tampilannya. Oh enggak, makanya pentingnya kurikulum. Hari ini, naudzubillah, sebenarnya bukan saya yang layak untuk bicara. Ustaz besar antum datang di hari Sabtu pagi, Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad, atau antum datang ke kajiannya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, atau datang ke Ustaz kibar besar, antum lihat, dengar nasihat mereka. Kajian itu ada kurikulumnya. Ada kurikulumnya. Bukan main-main. Ya. Saya ini salah seorang yang orang ngajar nggak pindah-pindah belajarnya. Antum kalau ikut lihat jadwal kajian saya, kitab tauhid, apa lagi? Qawaid arba, al-wajibat, itu semuanya berputar tentang tauhid. Nggak kemana-mana, situ aja. Kenapa saya mesti pindah pelajaran? Kalau Nabi aja bertahun-tahun mengajarkan tauhid. Hah? Joni berapa lama? Udah berapa lama Joni ngaji? Dari tahun berapa? 2019. Sekarang 2000. Ada yang dari tahun 2000-an atau 2010? 2000, 2000, 2001, 2002 ada? 2003, 2004, 2005. Tanya sama orang yang sudah ngaji dari tahun 2000. Al-Ustadz Al-Fadil hafizahullah Yazid Jawas itu pernah ganti materi atau tidak? Apa yang diajari? Apa yang diajari? Hah? Terus sampai hari ini. Sahih? Gak kemana-mana tuh di situ. Gimana mau pindah? Kalau ini aja belum, gak selesai. Terus. Maka kan Nabi butuh waktu 23 tahun. Kenapa mesti seperti itu? Paham gak Joni? Antum pernah dengar saya ngomong di sini, kata Syekh Saleh Fauzan, antum mau menguasai apa saja dalam agama ini, antum tidak menguasai tauhid, nggak bermanfaat. Wah, ana sampai muter-muter tuh untuk mencari penjelasan ucapan itu. Paham nggak tuh? Syekh dengan mudahnya mengatakan, ilmu apapun yang antum kuasai dalam agama ini, tapi antum tidak menguasai tauhid, nggak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Ketemu akhirnya pembahasannya. Lihat.
Antum menguasai satu pelajaran ilmu tentang sifat salat Nabi misalnya, antum kuasai dari mulai takbiratul ihram sampai salam, antum kuasai. Antum kuasai, mia fil mia. Kalau tidak boleh dikatakan 100%, 99% antum menguasai itu. Oke? Tapi antum punya cacat dalam tauhid. Cacatnya apa? Enggak besar. Maaf, bukan enggak besar. Maksudnya enggak ma'ruf, enggak biasa. Bukan antum nggak datang dukun, ya antum memang sudah nggak datang, antum nggak datang dukun, oke? Antum juga nggak minta sama kuburan, oke? Tapi antum tidak yakin ketika berdoa, tapi antum nggak yakin ketika berdoa sama Allah, itu cacat, itu cacat. Antum, kata Nabi apa? Allah tidak mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai atau ragu. Pernah dengar hadis ini? Pernah dengar hadis ini? Itu di mana? Maksudnya, kejadian ini dialami di mana oleh manusia? Di dunia. Kalau manusia di dunia ini punya hati yang lalai, ragu sama Allah, dia berdoa nggak dikasih sama Allah. Terus bagaimana kalau dia bawa hati kayak gini ketemu Allah besok di hari kiamat? Kalau di sini aja kontan nggak diterima doanya sama Allah. Bagaimana kita bawa hati yang kayak begini menghadap pencipta kita? Paham nggak? Makanya lihat, butuh waktu yang sangat panjang untuk sampai di derajat qalbun salim. Paham nggak jadi? Kes, Allah bilang, Nabi bilang nggak diterima, Allah nggak kabul doa dari orang yang hatinya tidak yakin. Itu di sini. Bagaimana kalau hati kita masih kayak gitu saat kita ketemu dengan Rabb kita? Ini cacat. Jelas? Sehingga ilmu ini yang antum kuasai, ketika cacatnya besar, ini bisa kalah dengan cacat ini. Ini asas. Paham? Lihat, tapi kalau antum menguasai asas, antum tidak punya cacat di sini, kata Allah apa? Wala ubali, saya nggak peduli dosanya sepenuh langit dan bumi. Saya ampuni, kata siapa? Kata Allah dalam hadits kursi. Saya nggak peduli kalau dia datang menemui saya membawa dosa sepenuh langit dan bumi, selama dia tidak punya cacat di asas. Oh, makanya nggak ada sahabat teriak-teriak ganti pelajaran, nggak ada. Nggak ada sahabat bilang tauhid lagi, tauhid lagi, tauhid lagi, tauhid lagi, gitu. Nggak ada. Karena sahabat tahu, paham. Jelas nggak jadi? Kalau antum punya cacat di asas, ya, efek paling ringannya kata para ulama, efek paling ringannya Pak, di antara Syekh Abdul Razak, efeknya tidak masuk bagian dari orang yang masuk surga tanpa adab dan hisab. Paham enggak? Itu efek paling ringan. Tidak masuk ke dalam golongan orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Nih, Nabi dihunus pedang gitu. Gak pakai mikir siapa yang bisa nolong. Allah. Gak ada mikir, gak ada ragu. Oke? Pedang ditempel di sini. Pedang tempel. Siapa yang bisa nolong kalau begini? Nabi bilang apa? Allah. Gak ada mikir, gak ada ragu. Dengan penuh keyakinan, mia fil mia, pedang itu jatuh depan dia. Ya enggak? Itu kesempurnaan tauhid. Antum masih ingat siapa sahabat yang mau dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf? Kata dia, kata Hajjaj, kalau antum nggak mau masuk agama saya bunuh. Terus kata sahabat itu, kalau seandainya saya tahu nyawa saya ada di tangan antum, saya jadikan antum Tuhan tandingan Allah. Salim. Itu dia hebatnya sahabat. Siapa gurunya? Nabi. Lihat Bilal. Udah tersiksa Bilal. Apa yang Bilal katakan? Ahad. Ahad. Ahad.
Ya, gitu. Luar biasa. Gantian ya. Jelas Joni? Nah, makanya kurikulum itu penting. Seperti misal gini, mohon maaf. Antum buka surat Al-Hujurat ayat kedua. Baca. Baca. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Kita pernah bahas ayat ini di sini. Oke? Ada orang pulang kajian bukan dapat pahala, tapi dihapus amalnya. Ya kan? Kenapa? Karena dia nggak perhatian sama apa yang disampaikan. Bukan dia tidak memuliakan Al-Quran, dia tidak memuliakan Sunnah, dan dia nggak merasa di penghujung ayat. Sahih? Di penghujung ayat ini sahabat nangis. Siapa? Thabit bin Qais Asy-Syams, karena dia punya suara kencang. Suara kalau ngomong, termasuk ngomong sama Nabi, suaranya kencang. Turun ayat ini nangis. Takut ayat ini buat dia. Nangis dia. Kalau buat dia berarti amal dia dihapus. Nangis. Panggil, kata Nabi, panggil suruh sini. Antum nggak masuk ayat ini. Antum termasuk penghuni surga. Sal, kalau digituin gimana Sal? Antum penghuni surga. Nah, subhanallah. Thabit bin Qais Asy-Syams. Dulu otak saya error. Si pala saya panas. Hah? Iya, saudara. Antum pernah ngerasain pala panas? Nggak pernah ya? Kalau ngerasain mesin panas sering ya? Ini pala panas nih. Kalau lagi belajar, kadang-kadang pala itu panas. Panasnya kenapa? Muter-muter dalil, loncat sana, loncat sini, loncat sana, loncat sini. Dalilnya muter-muter gitu. Kalau antum nggak panas-panas, berarti nggak ada dalil di kepala antum. Hah? Iya dong. Iya nggak, Pak? Iya nggak, Pak? Benar nggak? Apa? Kan begitu tukang bengkel yang capek. Wah, begitu ya kan? Kabel tarik sana tarik sini gitu. Kalau antum tangannya bersih, entah antum terlalu jago atau antum nggak bisa apa-apa. Sahih enggak? Gitu. Dari Sabit bin Qais ya, radhiyallahu taala anhu, ketika beliau turun ayat ini pulang ke rumah nangis. Nabi panggil dia dan Nabi bilang kau nggak masuk ayat ini. Kata para ulama itu saat Nabi masih hidup, dan saat Nabi sudah meninggal maknanya adalah dalam hidup ini kita tidak boleh mendahulukan siapa-siapa kecuali mendahulukan Nabi. Makanya kan Nabi bilang tidak beriman seseorang di antara kalian sampai aku lebih dicintai dari diri antum. Saat Umar pernah bilang sama Nabi, ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling saya cintai di dunia ini sesudah diri saya. Kata Nabi apa? La ya Umar, enggak, iman enggak sempurna kalau saya nomor 2. Iman sempurna kalau saya nomor 1. Bahkan dari dirimu sendiri. Maka Umar bilang, Umar meralat, hari ini engkau lebih saya cintai daripada diri saya sendiri. Al-an ya Umar, sekarang iman antum sempurna. Kalau Nabi orang nomor 100 dalam diri kita, jauh dari kata sempurna. Al-an ya Umar, Umar sudah mendapatkan kesempurnaan iman. Nabi mengatakan kepada beliau secara langsung.
Yang kedua, kata para ulama, tidak boleh antum berbicara, beraktivitas ketika apa? Ketika ayat Al-Quran, ketika hadis disampaikan, nggak boleh kecuali antum diem, simak. Kalau nggak antum masuk di ayat yang mulia ini. Maka kalau antum perhatikan, ada sebagian asatid, ustadz yang mulai kajian, di kajian saya nggak boleh ada yang main handphone, nggak boleh ada yang ngobrol, karena dia sayang sama antum. Kalau nggak antum masuk dalam surat ini, pulang kajian bukan bawa pahala, tapi Allah hapus amal antum. Resikonya berat. Saya enggak. Makanya kan saya bilang, Tadkiratus Sami' adalah kitab sebelum kita menjadi talib. Iya. Sebelum jadi talib tuh Tadkiratus Sami'. Antum diajarin bagaimana jadi talib. Kan di dalam kitab ini juga Ibnu Jama'ah bilang, kalau mau lihat majelisnya Nabi, suruh lihatnya majelis siapa? Majelisnya ulama. Tengok bagaimana. Kemarin saya ngomong di mana ya? Bukan, di sana. Anaba saya bilang. Antum coba lihat nanti, mudah-mudahan Allah ijabah doa saya dan doa antum berangkat umrah bulan Desember bareng. Amin. Ya. Antum kok ragu-ragu amin ya? Gua nggak punya duit itu. Amin. Jangan ragu-ragu. Bayangannya nggak ada. Memang Allah kasih rizki nggak pakai bayang-bayangan. Udah berdoa, minta sama Allah husnudzon, jangan ngerengek sama manusia. Jangan minta sama manusia, minta sama Allah, nangis. Minta Allah berangkatkan. Nanti kita lihat tuh tolib-tolib depan masyaikh. Antum tengok aja gitu. Yang main handphone ada nggak? Yang ngobrol ada nggak? Ustadz itu kan udah lama. Iya betul. Kita mau ke situ kan, nggak jalan di tempat belajar. Sahih? Kan nggak ada orang jadi pelajar TK seumur hidup. Ada nggak Faisal? Kalau TK seumur hidup dia nggak bisa ke 0 km kemarin tuh. Masih main sepeda roda 3 bareng Ubay. Ubay anak-anak. Ya kan? Benar nggak, Sar? Kalau dia TK seumur hidup, kan TK mainnya sepeda roda 3. Betul nggak? Hah? Kalau dia TK terus sampai segini TK, nggak sampai tuh dia tuh kemarin Sar? Soalnya deh gitu ya. Nggak sampai tuh. Hah? Nggak ada orang belajar TK terus naik kelas, naik TK terus SD, SMP, SMA, kuliah terus. Kan muslim, antum mau jadi muslim terus, kan harus naik kelas. Apa? Mumin. Naik lagi. Apa? Muhsin. Kan naik terus naik muslim. Dari yang muslim KTP naik jadi muslim beneran, gitu kan? Dari muslim beneran naik lagi gitu kan. Orang saya aja mau naik kok jadi agama Islam, mau muslim terus. Rumah aja mau besar, kendaraan aja mau mewah, kok agama mau gini-gini aja? Ya enggak? Harus naik dong, naik kelas. Betul. Ya enggak jadi? Sepakat enggak? Gitu, naik kelas. Kan saya dulu ngajar Tadkiratus Sami dulu pertama enggak begini. Karena udah lama nggak apa-apa, saya marah-marahin aja begini. Hah? Ya nggak? Nggak, ya terserah. Allah bilang apa? Kata Allah apa? Iya pilihan. Allah bilang dalam surat apa? Kalau antum mau beriman silakan beriman, kalau antum mau kafir silakan kafir. Nggak ada urusan buat ustadz menyampaikan al-haq. Nggak ada urusan. Bebas, terserah. Gitu. Mafhum? Kecuali ustadznya cari masa ngomong gimana? Ya begitu deh. Sesuai pesanan, gitu. Ya enggak? Sesuai pesanan enggak. Mudah-mudahan kita mohon bimbingan dari Allah Jalla Jalaluhu, keluar dari majelis ini hasilnya surga. Ya, hasilnya surga. Itu target keberhasilan kita insya Allah. Mudah-mudahan. Saya butuh bimbingan, antum butuh bimbingan, semuanya butuh bimbingan. Baik, ada lagi yang mau tanya? Dia dulu. Ayo, Yulian Chef.
Cacat dong. Cacat. Cacat. Antum emang Allah butuh proses? Allah butuh proses nggak? Enggak. Allah nggak butuh proses. Makanya antum jangan belajar apa-apa kecuali tauhid. Udah selesai. Iya nggak? Paham? Mau kata Syekh Fauzan, pelajar hari ini pengen cepet-cepet jadi ulama. Semuanya dipelajarin. Ulama aja nggak begitu belajarnya. Iya. Pelajar hari ini itu pengen cepet-cepet jadi ulama. Semuanya dia pelajarin. Fikihnya, usulnya, bahasa Arabnya, ini itu. Pengen cepet-cepet jadi ulama. Ulama dulu nggak begitu belajarnya. Paham? Jelas ya? Gitu. Ulama nggak begitu belajar satu pelajaran, selesai diulang lagi, sampai puluhan kali paham, baru pindah pelajaran berikutnya. Mafhum? Allah nggak butuh proses. Apa yang buat ragu? Apa yang buat ragu? Apa yang buat ragu? Syaitan. Syaitan. Syaitan yang buat ragu. Dari mana keraguan itu? Maksiat. Keraguan itu berasal dari maksiat. Gitu. Ilustrasinya gini. Saat antum memaksiati atasan antum minta sesuatu kan gak enak? Iya gak? Hah? Benar gak? Bagaimana caranya biar enak? Minta maaf. Saya nggak ulang lagi, Pak. Saya selesaiin, Pak. Pokoknya saya nggak ulang lagi, saya janji. Bos antum nggak akan begitu aja, dilihat dulu sebulan, 2 bulan. Benar nggak diulang? Tahun, 2 tahun, benar nggak diulang? Nah, gitu. Saya jujur ya tadi ya. Saya mau amin tapi saya rasa antum mewakili semuanya. Ya nggak? Antum mewakili semua. Nggak apa-apa, kita belajar. Makanya kan saya bilang, nggak bisa kita pindah ke pelajaran yang lainnya. Kalau di sini aja masih berantakan. Terus bagaimana kita ketemu Allah besok bawa hati kayak begini? Kita mau ketemu Allah, saya dan antum cepat lambat ketemu Allah. Terus hati kita ragu sama pencipta kita. Hah? Di dunia aja Allah nggak terima doanya. Bagaimana ketemu dia subhanahu wa ta'ala? Maka Syekh Abdul Razak mengatakan, ahlu tauhid nggak semuanya mubasyirin al jannah. Ahlu tauhid bertingkat-tingkat iman tauhidnya. Yang mubasyirin al jannah yang sempurna ketauhidannya. Jelas ya? Yang sempurna, lihat sempurnanya Nabi. Saat di pedangnya begini, Nabi bilang Allah. Sahabat, saat diancam dibunuh, kalau saya tahu nyawa saya ada di tangan antum, saya jadikan antum Tuhan tandingan Allah. Yang menunjukkan dia yakin kematian dia semuanya di tangan Allah. Gitu. Jelas pilihan saya? Memang semua itu butuh bertahap. Fudail bin Iyad itu dulunya perampok. Ya, dulunya perampok, tapi akhirnya jadi ulama gitu. Jangan bilang, Ustaz, kayaknya enggak ada, saya gini aja deh, saya sampai mati. Enggak, antum gurunya siapa? Ustaz Aldi? Enggak, saya akui. Fudail bin Iyad belajar umur berapa? 40, bro. Antum berapa? Ada yang 40 di sini? Ada yang lewat ya? Yang begini-begini ini masih muda nih, ya kan? Di bawah 40. Hah? Fudail 40 bisa jadi ulama. Hari itu nyari 100 hadis nggak pakai jari. Hari ini nyari 100 hadis pakai jari. Hari itu nyari 1 hadis jalan kaki. Lebih gampang mana? Sekarang harusnya antum melebihi Fudail. Tapi kenapa tidak bisa melebihi Fudail? Karena Fudail bertemu dengan orang yang tepat. Bertemu dengan orang yang tepat sehingga dia jadi ulama. Sama, saya pernah bilang kepada antum,
Mohon izin ya, ada dulu seorang dai dulu saat sekolah bawanya celurit, golok, samurai. Sekarang jadi dai. Dengan izin Allah, beliau ketemu dengan orang yang tepat. Hah? Ya nggak Joni? Ada nggak? Ada. Mohon izin, saya nggak bisa sebut. Antum japri juga saya nggak jawab. Ya. Ini kisah nyata. Gitu. Dulunya tukang bawa golok, samurai. Kalau sekolah, orang kan sekolah bawanya apa? Buku, pulpen. Dia bawanya apa? Golok, samurai, double stick, itu gear, ya salah. Tuh. Sekarang bawanya kitab. Setelah taufik dari Allah, kemudian dia ketemu dengan orang yang tepat. Mafhum sampai sini? Jelas? Gitu. Kalau antum nggak ketemu dengan orang yang tepat, dia udah begitu jalan di tempat. Jalan di tempat. Begitu aja mandek, stuck. Jelas Joni ya? Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak mungkin berubah? Fudail 40. Ya kan? Fudail 40. Antum mau ngomong apa? Pasal berapa pasal? Antum 39 apa 38? 37. Antum berapa? Wah, jauh dari Fudail. Kejar. Hah? Kejar Fudail 40. Kongsut 52 ya. Hah? Ntar coba Anda tanya sama antum. Dia udah kasih KTP belum ke antum? Belum ya? Udah. Ilham, dia udah kasih KTP ke Ilham. Ntar tanya Ilham. Dia angkatan antum kan? Beliau. Angkatan antum apa di atas antum? Baik, teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jelas Joni pertanyaan Julian Saf jelas? Gak boleh ragu Julian Saf. Gak boleh ragu. Gitu. Wah, panjang Julian Saf kalau kita mau bicara tentang tauhid keyakinan. Saya mau tahadus binikmah ya. Tahadus binikmah. Semoga ini bagian tahadus binikmah. Bukan bagian dari riya dan sum'ah. Na'udzubillahi min dzalik wa nastaghfirullah in kana min dzalik. Saya punya 3 anak lagi sakit di rumah kemarin-kemarin. 3-tiganya sakit. Sakit 3. Bukan yang 1, 3 sakit. Wah, ibu khawatir wajar ya. Seorang ibu khawatir wajar. Saya bilang saya pulang. Saya pulang. Beli obat, kata beli obat ini. Saya bilang semua itu kan wasilah. Antum catat ucapan saya nih. Wasilah itu bisa dilakukan oleh siapa saja dan apa saja. Tapi pelaku utama tidak bisa digantikan. Pelaku utama adalah Allah. Pasti antum berpikir obat itu wasilah untuk sehat masuk ke dalam tubuh. Sama dengan doa. Persis 100%. Saya baca. Allahumma rabban nas alhibil ba'sa washfihim anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Saya baca ulang. Biiznillah. Adem anak-anak. Alhamdulillah. Tapi kalau ragu, saya bilang sama istri saya, jangan ragu, saya mau berdoa, jangan ragu. Jangan ragu. Kalau ragu, ini anak nggak sembuh. Yang ruqyah, yang bacanya harus yakin. Maka saya bilang, jangan ragu ya, jangan ragu. Jangan ragu. Gak boleh sedikit pun ragu. Allahumma rabban nas adhibil ba'as washfihim anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Antum baca doa itu ikhtiar, sembuh biidznillah. Ini lagi dibahas kitab ini di Masjid Nurul Falah, antum datang kalau mau lebih tahu. Nurul Falah dekat situ, Meruya, Jakarta Barat. Antum jangan bilang jauh, Lampung sampai.
Oke? Jangan bilang jauh, 0 km sampai. Ya. Muruya itu sudah ke Jakarta Barat. Kalau nggak tahu, saya kasih mapnya. Ya, itu kitab baru kita bahas. Ada Wadawa. Karya Imam Ibnu Qayyim. Ustaz bisa streaming, beda. Streaming beda. Beda. Streaming malaikat nggak turun di atas palantum. Hari kerja. Freelance datang. Setengah sembilan saya udah datang. Setiap hari Rabu. Setiap Rabu pagi. RSPP Rabu ganjil. Selasa apa genap ya? Lupa saya. Genap atau ganjil gitu. Selasa ya? Selasa kalau nggak salah Selasa. RSPP. Dulu kan di RSPP rutin ya? Iya sini. Di mananya? Kemenkesnya. Di Kemenkesnya, bukan di RSPP-nya, di Kemenkesnya. Sebelah belakang ya? Belakang. Selasa ya? Selasa, genap. Karena sedang diatur jadwalnya. Insya Allah mudah-mudahan ke depan bisa lebih maksimal. Gitu ya, jelas ya teman-teman ya. Ya Yulian Saf, belajar yakin. Susah, yakin tuh susah. Allah butuh proses nggak Yulian Saf? Nggak butuh. Tapi kita masih ragu. Sahih nggak? Ragu nggak? Ragu. Itu belajar tauhid, insya Allah. Ada lagi yang mau tanya? Jadi apa? Sepenuh dengan dunia dan sisinya. Iya, baik. Kata para ulama itu kinayah dari Allah. Kalau ada orang dosanya kayak gitu, kalau asasnya nggak cacat, selesai udah, beres. Kinayah. Kinayah itu kiasan. Kalaupun ada dia yang seperti itu dosanya, tapi dia nggak punya cacat dalam asas, udah asas itu dapat membongkar itu semua. Paham? Kalaupun ada, nggak mungkin. Gitu. Kan makanya Allah bilang, lau seandainya kalian datang menemui saya, membawa dosa sepenuh langit dan sepenuh bumi, seandainya. Menunjukkan nggak ada. Kalaupun ada, Allah ampuni selama dia tidak punya cacat dalam asas. Asas itu apa sih? At-tauhid, haknya Allah. Itu nggak boleh ada cacat. Nggak boleh ada cacat sedikit pun, nggak boleh. Sedikit pun nggak boleh ada cacat. Karena itu yang menentukan kita masuk 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan adab atau tidak. Itu yang menentukan. Makanya coba antum lihat, perhatikan jamaah teman-teman semua. Syarat masuk hadis itu tidak boleh minta ruqyah. Sahih? Baik, terus apa lagi? Terus apa lagi? Tatoyur. Kemudian bertawakal hanya kepada Allah. Semua ini berhubungan dengan tawakal. Orang yang minta ruqyah itu punya cacat di keyakinan. Sehingga naudzubillah min dzalik, langsung kontan Allah bilang nggak masuk 70.000. Tidak masuk. Karena dia punya cacat, Allah nggak mau yang masuk di golongan yang masuk tanpa adab, tanpa hisab ada cacatnya. Enggak. Paham enggak tuh? Cacat dia bukan pelaku zina, dia bukan pelaku khamr, dia bukan penjudi, dia bukan pembunuh. Tapi dia punya cacat. Saat dia bilang tolong ruqyah saya, ada kecacatan dalam keyakinan dan tawakalnya pada Allah. Langsung keluar namanya dari 70.000 golongan manusia yang akan masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Sempurna.
Iya, sebenarnya kan 70.000 kata Nabi SAW, kemudian 70.000 dikali 70.000, jadi 1,4 miliar totalnya. Tobatan nasuha. Kemarin ditanya sama Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, bagaimana kalau kita dulunya seorang manusia pernah minta ruqyah, bagaimana, apakah masih bisa masuk hadis ini? Bisa. Tobatan nasuha dan jangan diulang lagi. Tobatan nasuha. Jahil. Makanya Masya Allah, paham gak Joni? Lihat, nggak minta ruqyah namanya langsung dieliminasi. Ya, nggak main-main Allah. Yang ketemu dia tanpa adab, tanpa hisab, Allahumma ja'alna minhum, semoga kita bagian dari itu. Kita usaha mati-matian. Kan saya pernah bilang, jangan pernah ajarkan anak-anak antum tawakal pada antum. Tawakal pada Allah. Jangankan anak, jangan ajarkan diri kita tawakal pada kita sendiri, kemampuan, jangan. Nih ya, saya kasih contoh nih. Belum ada bel kan, tes, selesai waktunya, udah ada ya? Hah? Jadi gimana? 8:30, contohnya lama nih, sampai 9:30. Hah? Hey, gimana Pak? Lanjut. Serius gak nih? Udah approve nih, talib nih, pelajar. Anda mau ngasih contoh, lupa contohnya apa? Apa contohnya tadi? Saya mau ngomong apa tadi? Bantu ingetin. Hah? Iya, sebelumnya. Sal. Sebelum itu ada ngomong. Iya, masuk surga tanpa. Contohnya apa? 70.000 kali 70.000. Apalagi coba bantu. Tawakal. Itu dia tuh. Jangan ajarkan anak kita tawakal kepada kita. Sebenarnya jangan ajarkan diri kita tawakal sama kita, itu terakhir. Iya enggak? Itu tuh terakhir. Antum buka Al-Quran surat Ar-Ra'du ayat 28. Ini kita harus punya ini. Kalau kita belum sampai di sini, terus kejar. Oke? 28. Baca, Mas Dedi. Baca, ada? Ketemu enggak? Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nih ya, orang beriman tentramnya itu abadi. Kalau tentramnya sama Allah. Ketentraman dengan selain Allah itu ada masanya. Semuanya. Ketentraman abadi ada saat orang dekat dengan Allah. Contoh, ketentraman antum saat antum punya harta akan hilang saat harta antum hilang. Ya enggak? Ketentraman antum saat antum punya istri salehah akan hilang saat istri salehah antum hilang. Sebaliknya,
ketentraman para wanita salehah memiliki suami saleh akan hilang saat suaminya saleh itu hilang. Ketentraman antum saya dan antum dengan apa? Dengan skill, jabatan akan hilang saat skill itu hilang atau menurun, jabatan hilang. Jelas nggak? Paham? Tapi kalau saya dan antum sedang belajar bagaimana bisa tenang dengan Allah. Jelas? Tenang dengan Allah. Selalu bersama Allah. Karena Dia abadi. Antum tetap tenang, punya istri, nggak punya istri, punya suami, nggak punya suami, punya harta, nggak punya harta, punya anak, nggak punya anak, punya tetangga, nggak punya tetangga. Antum tenang. Kenapa? Karena antum tenang bersama Allah. Jelas? Mafhum? Dan itu salah satu keberhasilan seorang beriman. Dia tenang di dunia ini. Paham? Nah, makanya ajarkan diri kita tenang dengan Allah. Bagaimana caranya? Deketin Allah terus. Mendekat pada Allah. Mendekat terus dengan amal-amal soleh. Terus. Sumpek amat kelihatan ya antum. Kenapa sih? Dompet kosong. Oh. Kayaknya ceria banget, dompet penuh. Oh. Berarti ketenangannya tergantung dengan isi. Naik kelas loh. Kayaknya antum seneng-seneng aja. Hari ini ketemu, 2 minggu lagi, 3 minggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi. Kayaknya antum gak ada perubahan, selalu ceria. Gimana gak ceria, bro? Kita bersama yang punya dunia ini. Hah? Antum punya dekingan, hidupnya nyaman gak? Songong nggak? Perah nggak? Ya Gus, perah nggak? Perah nggak? Punya dekingan? Hah? Lu nggak tahu lu, gua anak siapa ya? Nggak tahu lu, gua anak mana? Gitu. Hah? Iya nggak? Keumuman orang kalau punya dekingan kayak beras pra, iya kan? Benar nggak Hikmat? Keumuman kalau sudah punya dekingan pra. Benar nggak Pak Bitoyo? Iya. Baik, lihat. Gimana kalau antum dekingannya Allah? Kalau antum sama makhluk aja nyaman, ya benar nggak? Antum nyaman nih kan, antum gajian bulanan nyaman. Itu iman antum nggak sampai pol, ya nggak? Mana ada orang yang punya gaji bulanan berdoa, ya Allah semoga tanggal 30 keluar gajinya. Nggak ada, emang keluar. Kecuali dia pedagang tuh, setiap malam dia bangun. Ya Allah, anak belum bayaran, istri mau melahirkan, yang satu lagi mau pulang kampung. Pasta. Ya kan? Nikmat antum, nikmat. Malam bangun, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gak ada yang punya gaji bulanan. Ya Allah 30 semoga keluar. Udah keluar 30. Benar gak Pak Vita ya? 25. Iya. Kadar tauhid. Ya kan? Betul, makanya transisi kan susah Pak Vito ya. Saya pun merasakan yang namanya transisi itu susah. Tapi ingat, yang namanya transisi susah bukan berarti nggak mungkin. Iya,
Terus berdoa, terus diuji berdoa, sabar, sabar, sabar. Mafhum? Jelas? Iya, terus minta. Kata Syekh Abdul Razak ini, isbiri nafsak. Saat kita sudah mulai gak sabar, antum ngomong sama diri antum, sabar, sabar, sebentar doang di sini, gitu. Sabar, sebentar doang di sini. Bentar lagi kita pindah ke alam berikutnya. Sabar, gitu. Syekh Abdul Razak bilang gitu. Oh, kita kan punya jiwa yang berontak ya, sahih enggak? Jiwa ini berontak. Saat kita mau taat sama Allah, jiwa ini berontak. Satu dia udah mulai berontak, antum bilang sabar, sabar. Di sini cuma bentar. Habis ini antum pindah ke alam berikutnya. Gitu. Sabar. Cuma sampai jam 10 kok ya. Sabar, antum bilang mau diri antum gitu. Alhamdulillah, di atas saya ada jam nggak? Nggak ada ya? Ada ya? Ada 2 lagi. Makanya mata antum dari tadi ke sana kan gitu. Pelajar. Makanya belum pantas lah jadi pelajar. Ya kan? Nyata nggak? Fikri, talib. Udah pantas belum dibilang talib? Belum. Tuailib. Tuailib, tau nggak tuailib? Satu tingkat di bawah talib. Satu tingkat di bawahnya talib, tuailib. Ketulalid. Paham ya? Jelas teman-teman ya? Bagaimana kalau kita backingannya Allah Jalla dzikruhu subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kita kejar tuh, kita punya hati yang kayak gitu. Tatma'innu qulubuna, hati kita tenang saat kita dekat dengan Allah. Suami tenang saat istri di rumah, oh saya serahkan sama Allah. Istri tenang saat suami keluar rumah, saya serahkan sama Allah. Orang tua tenang saat anak-anak di sekolah, saya serahkan semua pada Allah. Dan semuanya begitu. Semuanya begitu. Yang bikin gak tenang karena tidak diserahkan kepada Allah. Ya. Apa? Iya, makanya terus minta Pak Pitoyo. Jangan cuma sepertiga malam, setiap saat berdoa. Antum lagi naik motor berdoa, ya Allah, semoga saya lulus ujian sebentar lagi. Ntar kan naik motor dapat ujian tuh, ngelihat paha gitu kan? Ya nggak? Dibuntutin. Wah, antum jangan jaim-jaim. Ini kita sama hidup satu zaman loh, zaman paha kemana-mana. Ya enggak? Tadi saya mau nyampaikan hadis ini, cuman lupa nih, saya baru ingat lagi. Kata Nabi gini, as-sa'idu liman junnibal fitan. As-sa'idu liman junnibal fitan. As-sa'idu liman junnibal fitan. Orang yang berhasil, sukses adalah orang yang Allah jauhkan dari fitnah. Saya pernah contohkan di sini. Misal, antum berdoa sama Allah, kita hidup di zaman terbuka, ngablak aurat ya. Oke? Antum berdoa, ya Allah jangan pertemukan saya dengan yang kayak gitu, berdoa terus sama Allah. Antum mau lewatin satu tempat yang terbiasa, tempat itu wanita berserakan tidak menutup aurat, antum berdoa sama Allah, boleh jadi Allah tolong antum hari itu mereka libur semua. Paham? Harus berdoa. Kita hidup di zaman kayak gitu. Doni berdoa, ya Allah semoga klien saya laki-laki semua gitu kan. Berdoa, kalau enggak kliennya datang gitu kan, kelihatan semuanya gimana John? Perempuan, lawan jenis. Harusnya kalau begitu antum dalam mengalami saat kasus itu, antum izin dulu sama bos antum, bos saya izin 1 jam pulang dulu ke rumah gitu. Eksekusi dulu di rumah gitu. Iya, kan nggak ada solusi. Nabi bilang solusinya Pak, pulang. Yang repot kalau bininya lagi di kampung kan gitu ya. Ya kan? Lebih repot lagi bininya ada di rumah tapi datang
Nggak ada solusi. Nah, kerja. Repot. Jelas, berdoa. Kita hidup di zaman fitnah. Berdoa sama Allah. Berdoa. Ya Allah, saya hidup di zaman fitnah. Saya berdoa. Wallahi, saya berdoa. Kita semua hidup di zaman fitnah. Semuanya sama. Saya dan antum satu zaman. Dulu nggak ada orang pakai rok, pakai tank top. Di zaman Nabi nggak ada. Tapi sudah pengen zina orang. Hah? Paham nggak tuh? Di zaman Nabi itu nggak ada yang pakai tank top, nggak ada. Tapi keinginan berzina itu sudah ada. Kita ngeliat hari ini, ngeliat atau diperlihatkan. Tanya enggak? Ya pikir ya. Mau pelampiasan kemana gitu, plafon. Berdoa deh sama Allah. Zaman fitnah. Hafalin Quran. Sempurnakan hafalannya, banyak murojaah. Gitu. Berdoa sama Allah. Kita hidup di zaman fitnah. Kita hidup di zaman fitnah. Ngeri kalau tidak dengan kata Nabi, liman junniba, orang yang selamat, orang yang bahagia, yang dijauhkan. Berarti yang menjauhkan kita apa Allah? Allah minta. Itu minta. Saya nggak tega juga nih sama antum di jam 9, ya kan? Padahal pala antum masih tegak begini ya, masih kuat ya. Mudah-mudahan batinnya juga kuat gitu ya. Mudah-mudahan batinnya nggak bilang Ustadz kurang ngajar Ustadz. Nggak lah ya, insya Allah ya. Lain waktu insya Allah kita lanjut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk yang store hafalan nanti kita tutup dulu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.